17 kali ini bareng sama aku Rere di segmen Explore UMKM. Mungkin di episode kemarin kalian udah jalan-jalan ke toko mainan di Jepang, apa toko mainan kayak Jepang. Oke. Di episode kali ini bareng aku kita bakal main-main ke dunia air. Penasaran gak sih keseruan kita? Ayo, cekidot. Selamat pagi, nama saya Alvin, usia 30 tahun, asalnya Semarang sini. Usaha sementara ini masih di bidang perkoian. Oh, penasaran good koi? Good koi itu biar gimana ya? Mudah diingat. Mudah diingat itu biasanya nggak lebih dari 5 suku kata. Good koi, kan cuma ada 4. Itu diingatan orang lebih gampang gitu loh. Kalau good filosofinya misalkan, saya nggak main di yang mungkin show quality atau yang untuk kelas kontes, tapi good ini istilahnya kan baik gitu ya. Jadi ya nggak jelek juga, tapi nggak main yang kelasnya terlalu tinggi. Jadi kita main di kelas yang menengah. Dulu ada di, ini rumahan ya mas ya, rumahan. Dulu yang di belakang sana itu tadi, yang di kolam utama, dulu sapi tank tapi nggak terpakai mas. Bingung mau buat apa nih, 3 meter kan, terus dicek sapi tanknya 3 meter, tak jadi ini kolam koi tapi asal-asalan. Ternyata makin kesini kok belajar utamanya di filter kolam koi itu. Dulu buat filternya asal-asalan, terus koinya sering trouble, akhirnya renov, udah bisa mulai hidup, sudah bisa mulai sehat, iseng-iseng tuh posting, kok lumayan, ternyata ada hasilnya juga. Dan sebelumnya kan saya di ikan tuh seneng, sebelumnya nggak cuma koi, aku seneng ikan dulu, sempat main cupang, sempat main ikan predator, arwana, gitu-gitu. Cuma kok lama-lama bosan juga, setelah ada kolam, ada koi, iseng-iseng posting, jalan. Makin kesini, gimana sih cara breedingnya, gimana sih cara pemasarannya, belajar-belajar sama teman-teman di Blitar juga. Akhirnya ke sana, belajar sama orang setempat, mungkin caranya bermitra seperti apa. Dari situ berkembang sampai teman-teman saya sendiri di sini itu juga istilahnya yang nganggur, yang nggak ada kerjaan, ikut kerja enggak apa-apa. Ya bahasa kasarnya mungkin awalnya dulu cuma makelaran, tapi ya makin kesini mereka juga ada yang gabung ke sini, ada yang punya ikan di sini juga, seperti itu. Baru mas, kalau untuk terhitung jual belinya baru 2019, ya akhir-akhiran 2019 mau masuk 2020. Mungkin awal pandemi ya, itu mulai fokus di jual belinya koi di situ. Seneng dulu mas, seneng ikan dulu, seneng koi dulu. Dari situ mungkin jadi mindsetnya aku di sini tuh nggak kerja, tapi ini hobiku, hobi yang mungkin bisa jadi rezeki. Terus koi cenderung ikan yang nggak musiman. Misalkan seperti koi, arwana, pasarnya cenderung stabil, peminatnya terus ada. Mungkin untuk sekarang ini bisa jadi rumah yang ada kolam koinya, bisa dianggap untuk simbol kemapanan gitu mas. Kelihatan gimana ya, prestisnya dapat. Mungkin ya pemikiran saya, selama properti jalan, koi juga jalan. Kalau mulai usaha, kan banyak yang berkiraan, kenapa kok usaha misalkan bakso? Oh di tempatku belum ada bakso. Itu nanti yang bikin jenuh di situ, karena dia usaha awalnya nggak karena seneng, tapi karena lebih ke duitnya dulu yang dicari. Kalau aku di sini awalnya seneng dulu, jadi aku menikmati apa yang tak karyakan, apa yang tak usahakan. Awalnya seneng dulu aja, hobi dulu. Jadi kalian juga nanti mengerjakannya ke tulus, mau pagi, siang, sore, malam tuh ya nggak ngeluh capek, nggak ngeluh korano duitnya gitu.
pompa, obat-obatan, pakan, kita juga jual. Misalkan waktu kita nggak ada stok pun bisa kita bantu pesankan. Kalau misalkan teman-teman ada yang cari pompa, mau beli online takut sampai di tempat nggak bisa, nah kami bisa bantu pesankan. Kalau pakan standar mas, pakan sekelasnya ya misalnya sebut merek Hero itu ya 70 ribuan. Sama kayak teman-teman biasanya jual, biasanya beli. Untuk jenis, jadi harga tuh nggak dibedakan dari jenis, tapi ada grade mas, misalnya grade A, B, C, pasar, high quality, low quality. Nah, sama ini minimal grade B misalkan. Grade B saya jual dari pernah 100.003, kalau yang sekarang ini start harga 50.000 sampai paling mahalnya di angka 3 juta. Itu udah ukuran 50 lebih. Bisa. Kalau kok asalkan kualitas ya. Kalau kualitas itu kan dinilai dari grade-nya tadi. Ada grade A, B, C. Kalau main minimal grade A, itu misalkan teman-teman pelihara dari usia 15 atau 20 cm. Itu semakin teman-teman koinnya nanti besar, harganya pun ikut mengikuti. Istilahnya nggak rugi pakan itu. Udah merawat, udah ngasih makan. Sewaktu nanti bosen atau mau naik kelas yang lebih bagus, itu dijual pasti untung. Kalau hambatan dulu awal lu sempet istilahnya putus asa mas. Jadi cuma punya kolam itu sama satu fiber. Nggak ada tempat karantina, akuarium dan lain-lain. Jadi ikan cuma tak karantina di situ seminggu, 2 minggu siap jual. Itu resiko matinya besar ya, di atas 20%, 30% ada resiko matinya. Kalau besar banget, untung nggak seberapa, buat nabung nggak bisa, apa bisa buat hidup kayak gini. Waktu ke Blitar, belajar sama teman-teman sana, gimana tahu cara perawatannya kalau ikan baru datang, ikan baru keluar dari lumpur, belajar sama sana, melengkapi fasilitas, ada akuarium karantina, akuarium yang baru datang, akuarium yang ikan sakit, itu dipisah-pisah. Jadi beda petani, beda tempat saya, untuk antisipasi penyebaran virus. Jadi waktu ikan siap jual, itu sudah dipastikan ikan lolos karantina dan ikan sehat. Itu kendala yang mati-mati tadi udah istilahnya udah ada solusinya, melengkapi fasilitas itu tadi. Terus untuk marketing ya kalau di koi istilahnya nggak ada yang namanya sikut-sikutan, artinya menjatuhkan satu sama lain. Jadi masing-masing seller, masing-masing breeding tuh kita support mas. Misalkan aku nggak punya jenis ini, sana main jenis yang istilahnya polosan atau gosanke. Gosanke itu ada soa, shiro, kohaku, sanke. Ada yang main fokus itu. Jadi kita saling support. Oh, yang punya sana, yang lebih fokus ke jenis. Ini petaninya sana. Jadi saling ngisi itu loh, Mas. Misalkan ada yang mainnya cuma koi-koi jumbo, di tempatku maksimal 50 cm itu aja nggak banyak. Kan kadang kurang sok ya. Nanti kita arahkan ke teman-teman yang memang fokus ke ikan jumbo. Pasti kalau sebelumnya kan ini tempat seadanya dulu nih segini. Ya istilahnya masih tempat rumahan. Kedepannya mungkin selain breeding juga nambah di kolam lumpur mungkin ya, kolam sawah gitu. Itu yang mungkin planning di tahun depan nanti. Nah, jadi gimana? Seru kan? Jadi buat kalian jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.